Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, kami bisa berjumpa dalam ibadah subuh pada saat ini dalam Kingdom Pemilih Indonesia yang juga akan membahasakan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah gerejamu pada tanggal 12 April 2026, minggu kedua sesudah Paskah dengan warna putih. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu ini, kematian dan kebangkitan Kristus yang begitu dahsyat dan mengagumkan itu untuk menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah Bapa, kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami betul-betul orang yang dipulihkan, berani berdiri teguh di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan menambahkan bagi kami keberanian, kekuatan, dan kuasa dalam menjalani kehidupan ini. Pak di sorga, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kami ambil dari sesuai dengan almanak yang akan disampaikan juga di tengah-tengah gereja pada minggu kedua sesudah Paskah, yaitu dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil dicatat, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah
Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan satu tema kematian dan kebangkitan Kristus yang begitu dahsyat dan mengagumkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa memahami lebih dalam akan kematian dan kebangkitan Kristus itu yang sungguh sangat menguatkan dan meneguhkan kita di tengah-tengah ketakutan dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan ini mengajak kita bagaimana kita bisa sampai kita bisa memperoleh iman. Jadi ada 3 iman. Ada saudara-saudari iman yang sebetulnya dia tidak percaya gitu. Dan ada iman yang masih ragu, yang masih bimbang dan khawatir dalam kehidupannya. Dia sudah ada sebetulnya percaya itu di dalam imannya gitu. Tetapi dia masih ragu, masih bimbang, masih betulkah ini? Jadi para murid-murid sebelum Yesus bangkit, mereka masih iman yang ragu, yang bimbang gitu. Tapi ketika Yesus sesudah bangkit, mereka menjadi iman yang berani. Jadi iman yang berani ini sama dengan iman yang sebiji sesawi, yang betul-betul bergantung kepada Tuhan gitu. Itu yang mau kita temukan di pagi hari ini. Sehingga kematian dan kebangkitan Kristus itu dahsyat dan mengagumkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana para murid-murid yang ketakutan itu, ketakutan terhadap pemerintah, ketakutan terhadap Yahudi pada masa itu, mereka dipulihkan. Lalu mereka memiliki iman yang berani. Mari kita saudara-saudari dalami lebih dalam. Bagaimana mereka waktu itu begitu takut dari pintu yang terkunci menuju kehidupan yang ekspansif gitu. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus yang dahsyat itu memecah ketakutan, mengubah trauma menjadi damai dan menghembuskan napas ciptaan baru bagi gereja begitu. Jadi inilah iman yang harus kita miliki. Bahwasanya kematian dan kebangkitan Kristus itu begitu dahsyat, memecah ketakutan, mengubah trauma menjadi damai dan menghembuskan napas ciptaan baru. Kita berani keluar dari zona nyaman kita dan masuk ke dalam zona ketidaknyamanan kita. Karena kenapa? Kita sudah dipulihkan dan diubahkan. Saudara-saudari, bisa kita lihat apa yang terjadi pada masa kebangkitan itu. Pintu terkunci gitu, ruang tertutup. Keterkuncian bukan hanya kondisi fisik, ini melambangkan trauma pasca salib, kerapuhan batin dan keputusasaan menghadapi ancaman otoritas Yahudi. Lalu kalau kita baca dalam Matius 28, saudara-saudari, Matius 27, bahwasannya mereka membuat batu yang sangat besar gitu untuk menutup makam Yesus Kristus itu. Dan juga para murid betul-betul ketakutan gitu. Ini merupakan keterasingan psikologis. Murid-murid terjebak dalam psikologi grup di dalam grup mereka gitu. Menjaga defensif gitu. Dunia luar dipandang semata-mata sebagai ancaman maut bagi mereka gitu. Maka saudara-saudari, kehadiran Kristus terjadi di titik nadir ini untuk membuktikan bahwa tembok fisik maupun dinding psikologis tidak mampu membatasi kuasa kebangkitannya. Itu yang kita lihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan itu. Saudara-saudari, terobosan damai yang membatalkan kecemasan.
kehadiran transenden. Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dengan berkata, estate eisto meson. Sapaannya di situ, eirenen humuin. Yang artinya damai sejahtera bagi kamu. Bukan sekedar formalitas basa-basi, melainkan intervensi ilahi yang menghapus duka cita mereka gitu. Jadi ada kita lihat di sini pencerahan neuroteologis, insight neuroteologis dan pastoral. Mengapa damai ini sangat krusial gitu. Jadi dalam penelitian neuroteologi modern mengonfirmasi bahwa perjalanan kedamaian spiritual menurunkan tingkat kecemasan secara drastis gitu. Kristus hadir bukan untuk menghakimi ketakutan mereka, melainkan memberikan penawar psikologis dan spiritual. Mengapa kamu takut gitu? Mengapa tidak dia katakan, mengapa kamu lari? Mengapa kamu membiarkan aku sendiri di atas kayu salib itu? Kok tidak datang kalian melihat saya? Tidak itu, saudara-saudara. Tapi Kristus yang hadir itu bukan menghakimi, tapi memulihkan mereka dari ketakutan itu. Saudara-saudari, bisa kita lihat luka fisik sebagai bukti kemenangan historis. Yesus sengaja menunjukkan tangan dan lambungnya gitu. Tas keiras kaiten peleuran autu. Mengapa? Ini realitas jasmani. Untuk menegaskan kebangkitan ini bukan penampakan roh seperti mitos Yunani Romawi gitu. Ataupun seperti yang dianggap hantu dalam teks-teks yang lain. Tapi saudara-saudari, melainkan ini kebangkitan tubuh yang historis dan yang nyata. Bahwasanya Kristus itu sebagaimana yang kita rayakan dalam Minggu Paskah kemarin, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan kematian, dia sudah mengalahkan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, perlu kita tahu bahwasannya ada 3 hal yang tidak bisa diperbuat oleh manusia, sekalipun manusia itu sudah punya kehebatan, punya kemampuan yang sangat brilian dalam kehidupan ini, ataupun memiliki senjata yang sangat canggih. Tapi ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang bisa kita pahami dari peristiwa Paskah, saudara-saudari. Yang pertama, bahwasannya manusia sekalipun, saudara-saudari, begitu hebat, tidak akan bisa menahan akan kematian itu gitu. Tidak bisa. Tidak, manusia itu tidak berkuasa untuk kematian itu. Sehebat-hebatnya dokter tidak bisa berkuasa atas nyawa manusia itu. Itu adalah miliknya Tuhan. Dan juga sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mengampuni dosa. Nah ini. Jadi saudara-saudari, Yesuslah yang mengampuni dosa. Sehebat-hebatnya manusia gitu. Tapi ketika Yesus itu sudah bersama dengan kita dan kita bisa berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam hidupku, maka di situ kita sanggup juga untuk mengampuni dosa. Yang ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi yang kedua ini, manusia tidak mampu sebetulnya mengampuni dosa, hanya Allah dalam Yesus Kristus yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, saudara-saudari, bahwasanya kita tidak memiliki kemampuan sebetulnya dalam melawan iblis sehebat-hebatnya manusia gitu. Maka kita tahu bahwasanya ketika kebangkitan Yesus itu, ketika dia berkata di atas kayu salib itu, tetelestai, sudah selesai semua dosa-dosamu. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia meyakinkan para muridnya dan juga kita bahwasanya kita mampu melawan segala godaan-godaan iblis itu dengan kuasa Yesus itu. Maka inilah 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, saudara-saudari, yaitu tentang kematian dan juga tentang dosa
dan juga melawan tipu muslihat iblis. Ini yang tidak bisa dilakukan sehebat-hebatnya manusia. Kita harus betul-betul tunduk kepada Allah dan kita mampu melawan iblis itu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Itu saudara-saudara yang kekasih menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa, saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita memiliki kemampuan yang bersumber dari Tuhan melawan daripada kekuatan iblis itu. Ini jadi saudara-saudari ada transfer otoritas dalam misi penebusan gitu. Katos apestalen telken mi pater kago pempo humas. Artinya ini sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di sini saudara-saudari tandanya orang yang sudah dipulihkan itu. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, lalu Yesus Kristus mengutus gerejanya. Bapa mengutus Sang Anak untuk membawa terang dan penebusan di dalam dunia ini. Gereja menjadi utusan Yesus Kristus. Gereja mengambil bagian ontologis. Ontologis dalam arti saudara-saudari pemahaman yang lebih dalam di tengah-tengah gereja itu dalam misi ilahi ini. Pelayanan bukan hanya agenda sosial manusia, melainkan keagenan resmi menjadi representasi Allah dalam struktur masyarakat gitu. Jadi ini bisa kita lihat transfer otoritas dalam misi penebusan di mana Kristus yang sudah bangkit itu, bahwasanya dosa kita sudah diampuni dan kita mampu saudara-saudari diutus di tengah-tengah dunia ini. Ini menjadi satu tanda bagi kita bahwasanya kita sudah dipulihkan dari segala luka-luka yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita bisa melihat hembusan napas dan lahirnya ciptaan baru. Sama seperti yang dikatakan tadi dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudari, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini mengingatkan kita akan Kejadian 2 ayat 7 gitu. Di mana Allah menghembuskan napas kehidupan, nefesi kepada Adam yang terbuat dari debu. Manusia menerima kehidupan fisik. Jadi ketika manusia itu diambil dari debu tanah, lalu dihembuskanlah napasnya Allah gitu. Jadi mirip dengan apa yang dikatakan di sini, terimalah Roh Kudus. Jadi ada satu saudara-saudari yang dikatakan dalam ayat yang ke-22 ini. Yesus menghembuskan Roh Kudus, labete pneuma agion itu, kepada komunitas yang mati ketakutan. Murid-murid menerima kehidupan rohani ataupun ciptaan baru. Terimalah Roh Kudus gitu. Inilah Pentakosta Persi Johannes. Komunitas yang lumpuh dibangkitkan kembali dengan keintiman Kristus untuk menjalankan misi yang ilahi yang berkaitan dengan Kejadian 2 ayat 7. Diambil dari debu tanah, lalu dihembuskanlah nefesinya Allah ke dalam manusia itu, sehingga mereka saudara-saudari dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda bahwasannya dipenuhi oleh Roh Kudus di sini adalah kemampuan bahwasannya jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini jadi satu pembelajaran bagi kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwasanya kita mampu mengampuni dosa orang lain gitu. Mampu
Saat mengingat kita dosa orang lain itu, kita sudah melihat di situ ada kuasa Kristus terjadi. Itu saudara-saudara. Gereja sebagai pengampun, bukan otoritas, otokrat gereja itu gitu. Ada mandat pengampunan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 23 itu. Supaya gereja betul-betul menyatakan bahwasannya jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Terjadi miskonsepsi di sini. Gereja bertindak sebagai otokrat pengampunan yang memiliki hak absolut untuk menentukan status keselamatan atau kekekalan seseorang secara sewenang-wenang. Itu. Jadi di sini gereja harus bisa hati-hati. Dalam realitas teologis yang mau dikatakan, gereja adalah perpanjangan tangan Allah. Dosa ataupun hamartia itu dalam teologi Yohanes adalah penolakan terhadap terang Kristus. Penolakan terhadap Kristus yang sudah bangkit itu. Penolakan terhadap Kristus yang sudah mengalahkan kematian itu. Mandat ini adalah tugas untuk bersaksi dan memberitakan Injil sehingga orang terbuka pada pertobatan dan pembebasan Allah. Ini yang menjadi realitas saudara-saudari. Jadi gereja jangan bertindak sebagai otokrat, tapi gereja adalah menjadi perpanjangan tangan Allah gitu. Ini yang harus kita lihat dalam teologi Yohanes adalah penolakan terhadap terang Kristus ketika kita tidak menerima Kristus yang sudah bangkit itu. Maka mandat ini adalah tugas untuk bersaksi dan memberitakan Injil sehingga orang terbuka pada pertobatan dan pembebasan yang dari Allah. Ini yang bisa kita lihat saudara-saudari dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 itu. Saudara-saudara, mari kita dalami lebih dalam bagaimana merangkul skeptisme dalam kisah Thomas, saudara-saudari, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29 itu. Bagaimana Thomas itu dipulihkan. Dia orangnya yang skeptisme empiris. Saat Yesus disalibkan, dia pergi melarikan diri, dia pergi menyendiri dengan mengatakan bahwasannya sudah selesailah semuanya ini. Tapi saudara-saudari, kita bisa melihat dalam pembacaan tadi, ketika para murid itu berkata kami sudah bertemu dengan Yesus. Dia tidak yakin apa yang disampaikan oleh para murid itu. Itulah skeptisme dia. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam tangannya itu, ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seminggu kemudian Yesus kembali menembus ruang tertutup dan secara khusus menawarkan belas kasih, ulurkanlah jarimu ke sini dan jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Ini adalah iman yang transenden yang bisa terjadi dalam keraguan Thomas. Keraguan bukanlah musuh iman. Ia seringkali menjadi pintu masuk untuk menuju dialog yang jujur di hadapan Allah. Jadi jangan saudara-saudara yang kekasih menutupi keraguan ketika terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akui bahwasanya kita pun sebagai manusia bisa ragu, bisa bimbang, bisa khawatir dalam kehidupan ini. Kita datang kepada Tuhan. Tanggal 4 sampai tanggal 6 April yang lalu kami melayani di Bagan Batu. Salah satu SOP pelayanan itu bagaimana memulihkan keraguan, kebimbangan, kekosongan yang sering mengalami kekosongan di tengah-tengah jemaat itu, bahwasanya Kristus yang bangkit itu memulihkan gitu. Dan banyak para jemaat yang bisa mengalami akan kasih dan anugerah Tuhan dalam pelayanan yang kami lakukan dalam 3 hari itu gitu. Keraguan bukanlah musuh iman. Ia seringkali menjadi pintu masuk untuk menuju dialog yang jujur di hadapan Allah
untuk kita bisa mengetahui kedalaman iman kita itu gitu. Ya silakan, nggak apa keraguan itu terjadi, tapi itu harus berproses dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan sehingga kita sampai kepada iman yang transenden gitu. Ini ada satu puncak kristologi dalam pengakuan pribadi daripada Thomas di sini. Ho kuriosmu kai ho teosmu gitu. Tuhanku dan Allahku. Ini satu pengakuan yang luar biasa ketika dikatakan kepada Thomas, taruhlah tanganmu, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Tapi ada pengakuan Thomas dalam ayat yang 28 itu yang menjadi suatu puncak yang sangat luar biasa gitu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ho kuriosmu, kai ho teosmu gitu. Ini tuntutan empiris Thomas melebur menjadi penyembahan. Pengakuan ini adalah menjadi puncak teologi Yohanes yang beresonansi langsung dengan prolog Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yesus diakui bukan sekedar nabi, melainkan penyataan ilahi yang utuh. Jadi mari kita lihat saudara-saudari pengakuan Thomas ini dari keraguan menjadi keyakinan yang sungguh, menjadi satu puncak kristologi. Ini kalau kita mengetahui lebih dalam tentang Thomas setelah pengakuan ya Tuhanku dan Allahku ini, dia menjadi misionaris ke India. Dia menjadi utusan ke India. Jadi ketika ada pengakuannya itu berubah dari keraguan menjadi keyakinan yang sungguh, maka dia akan betul-betul berani seperti Thomas ini. Tuhanku dan Allahku. Dia betul-betul saudara-saudari yakinkan dalam Yohanes ini firman itu adalah Allah, dan dia pertama kali yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan manusia gitu. Itu dalam Yohanes pasal 1 itu saudara-saudara. Bagaimana pengakuan Thomas itu Tuhanku dan Allahku itu menjadi sesuatu yang nyata, bahwasannya Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Kembali bahwasannya firman Allah itu adalah pernah menjadi manusia. Firman Allah itu keluar dari Bapa Sorgawi tanpa Ibu Sorgawi, masuk ke dalam rahimnya Maria sebagai ibu duniawi tanpa Bapa duniawi, dan itu adalah firman-Nya Allah yang pernah menjadi manusia itu. Dan di sini semakin nyata lewat pengakuan daripada Thomas itu, ho kuriosmu kai ho teosmu, Tuhanku dan Allahku ini. Ini menjadi satu pembuktian bagi kita bahwasannya Yesus itu betul-betul adalah firman-Nya Allah, katanya Allah yang pernah berinkarnasi menjadi manusia. Ini akan meyakinkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwasannya dia betul-betul adalah Tuhan. Saudara-saudari, ada dua paradigma kepercayaan sepanjang zaman. Apakah kita butuh seperti iman Thomas, melihat dulu baru percaya? Membutuhkan bukti empiris dan pengalaman sensoris. Melihat dan percaya ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita berani melangkah dari ketakutan, kebimbangan, keraguan itu begitu. Sampai kita bisa melihat Tuhan. Jadi beriman itu seperti iman Thomas itu juga betul bagi kita, tapi harus dikelola dengan baik dalam kehidupan kita. Dan juga ada iman apostolik. Makario ho mei idon tes kai pistio santes itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, Yesus meletakkan dasar teologi iman yang transhistoris. Iman Kristen tidak menuntut kita kembali ke masa lalu untuk melihat fisik Kristus. Kepercayaan kita dibangun di atas kesaksian hidup para rasul dan karya pencerahan Roh Kudus di masa kini gitu. Jadi kita bisa belajar dari iman Thomas ini, ya, tapi kita harus berani seperti Thomas ini, walaupun dalam keraguan, walaupun dia dikatakan orang yang melankolis. Melankolis artinya dia introvert begitu, tapi dia tetap mau bergabung datang dengan para murid setelah 8 hari begitu. Dia kelola keraguannya itu. Demikian juga dengan kita gitu. Bisa terjadi hal-hal seperti itu bagi kita gitu. Tapi juga bisa terjadi saudara-saudari walaupun tidak melihat, namun dia percaya. Itu yang sebetulnya menjadi penekanan daripada Tuhan Yesus yang paling utama. Walaupun kita tidak langsung melihat dengan kasat mata kita, tapi kita berbahagia bahwasannya Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Nanti bisa menyusul bagaimana bisa kita lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya dalam kehidupan ini. Mengapa tanda-tanda ini dituliskan? Itu dalam ayat yang ke-30 dan 31. Bahwasannya memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara-saudari menjadi penekanan utama dalam maksudnya Injil ini dicatat bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semeia, selektivitas tanda. Yohanes tidak menulis secara lengkap, melainkan memilih tanda spesifik agar pembaca mengenali Yesus itu sebagai Mesias, solusi atas kematian dan kegelapan dalam kehidupan ini. Pis TWT, artinya saudara-saudari adalah ada dinamika percaya. Naskah kuno memuat dua bentuk kata gitu. Aorist itu satu keputusan awal di awal gitu, sudah terjadi sebelumnya. Dan juga present itu adalah proses pemeliharaan iman yang terus menerus di tengah krisis ini. Jadi present artinya dalam kekinian kita. Saat kita membaca Injil Yohanes ini lebih banyak di dalamnya kata-kata present. Artinya bahwasannya tidak kita menunggu. Kita harus hadirkan iman itu gitu di dalam kehidupan kita, sekalipun itu di dalam berdinamika, berproses dalam kehidupan kita. Kita sudah percaya dan terus-menerus percaya, dan kepercayaan itu harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita sudah percaya, sudah yakin itu, kita menjadi zoe. Jadi ada dua kata hidup dalam Yohanes ini. Bahwasanya zoe itu adalah sesuatu tujuan akhir, bukan sekedar pemahaman intelektual, melainkan mendapatkan hidup yang kekal dalam namanya. Tatanan hidup baru yang betul-betul memerdekakan. Zoe di sini adalah menjadi hidup yang berpengharapan gitu. Hidup yang bisa melihat bahwasanya dalam masa depan itu begitu indah. Lalu ada yang bios. Bios itu ya hanya berjalan dalam hidup secara biologis. Ya biologis saja gitu, dia hidup. Dan dalam kehidupan ini. Tapi kalau zoe itu adalah zoe yang sifatnya di dalamnya ada kekekalan. Di dalamnya ada hidup kekal. Itulah yang disampaikan di sini sebagai tanda bahwasannya kita memperoleh hidup kekal itu sudah mulai dan kita hidupi mulai dari saat ini. Pistewet itu gitu. Saudara-saudara, membangun ruang aman pemulihan komunal dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan keretakan sosial
persekutuan jemaat, bukan hanya sekedar rutinitas gitu. Damai sejahtera yang berulang kali dikatakan di sini, damai sejahtera bagi kamu. Menjadi keluarga yang menawarkan solidaritas dan penerimaan dengan yakin damai sejahtera bagi kamu. Mengganti pintu yang terkunci karena ketakutan dengan ruang yang terbuka yang memulihkan trauma dalam kehidupan kita, bahwasannya kematian dan kebangkitan Kristus itu begitu dahsyat dan mengagumkan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Untuk itu saudara-saudari kekasih, dalam pelayanan ini yang sangat penting, pelayanan yang dihembusi oleh Roh Kudus. Misi dan pengutusan tidak dapat dijalankan dengan kekuatan kepandaian manusiawi atau ambisi pribadi kita. Pelayanan sejati bersumber dari relasi yang intim dengan Roh Kudus. Harus diawali dengan kebergantungan dalam doa, memohon penuaian roh di tengah-tengah gereja kita. Jadi pelayanan yang dihembusi oleh Roh Kudus itu, terimalah Roh Kudus, apa yang dikatakan di sini saudara-saudari, menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam memberitakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ini adalah Pentakosta berdasarkan Injil Yohanes. Terimalah Roh Kudus. Maka kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi suatu semangat baru dalam kehidupan kita. Harus diawali dengan ketergantungan kita dalam doa dan memohon penuaian roh. Gereja menjadi agen transformasi sosial dan pengampunan hanya ketika ia dijiwai oleh napas Kristus sendiri gitu. Itu saudara-saudari kekasih yang bisa kita yakinkan berdasarkan apa yang dikatakan di sini. Terimalah Roh Kudus. Mendampingi keraguan tanpa penghakiman. Mari kita belajar dari Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, yang dahsyat dan mengagumkan itu. Dia tidak berkata kepada Thomas, "Thomas, mengapa kamu lari? Kamu tinggalkan saya." Tidak. Padahal engkau berkata sebelumnya, biarlah kita mati pergi bersama dengan guru kita. Tapi dia tidak katakan itu. Dia memulihkan keraguannya itu gitu. Dia pulihkan keraguan Thomas. Belajar dari kesabaran Kristus terhadap Thomas. Gereja harus menjadi komunitas yang inklusif. Artinya gereja yang betul-betul terbuka. Keterbukaan itu menjadi satu pemulihan bagi pencari dan peragu dalam kehidupan ini. Tapi jangan di dalamnya terjadi penghakiman. Jangan mengucilkan mereka yang menuntut bukti atau bergumul dengan iman. Silakan saudara-saudari, kalau terjadi seperti iman Thomas itu sampai berproses nantinya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Sediakan pendampingan empatik dengan kerendahan hati kepada mereka yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih khawatir dalam kehidupan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan di Kingdom Family Indonesia, bahwasanya ini adalah yang bertemakan kita ini menjadi anggota tubuh Kristus. Betul-betul kita menjadi anggota yang harus dipulihkan lebih dahulu supaya bisa bersaksi, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Bagikan kesaksian hidup komunitas sebagai jembatan yang menolong mereka yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu. Ini saudara-saudari yang harus penting dilakukan di tengah-tengah gereja, mendampingi keraguan tanpa penghakiman dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudari, blueprint manusia baru di dalam Kristus, apa yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini terakhir. Kebangkitan Kristus memastikan maut dikalahkan dan kuasa dosa dipatahkan. Kita bukan lagi tawanan ketakutan, maka selalu adalah dalam kehidupan kita manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga kita saudara-saudari memiliki damai, menggantikan kesemasan dengan
menggantikan kecemasan dan trauma masa lalu kita dengan damai dari Kristus. Damai sejahtera bagi kamu gitu. Ada berulang dikatakan di sini. Lalu kita memiliki iman yang betul-betul bahasanya Kristus yang sudah bangkit gitu. Percaya pada kesaksian tanpa harus melihat fisik, saudara-saudari. Maka kita diutus oleh napas Roh Kudus ke dalam dunia ini. Kita diutus, saudara-saudari, di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita bisa menunjukkan kehidupan ataupun zoe. Menikmati realitas kekal dalam namanya sejak hari ini. Dari pintu terkunci menuju realitas kekal. Dari pintu terkunci menuju realitas kekal. Tembok ketakutan telah dihancurkan oleh terang kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah saudara-saudari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul menguatkan dan meneguhkan kita bahwasannya kematian dan kebangkitan Kristus yang begitu dahsyat dan mengagumkan itu betul-betul memulihkan kita sehingga kita bisa berjalan dengan yakin, dengan kepastian Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dan juga akan menjadi bahan khotbah di tengah-tengah gereja-Mu pada minggu yang akan datang. Biarlah Bapa firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.